wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperagakan praktek coaching bersama CGP yang lain. Perkenalkan, saya Multiana Sadi dari SD Negeri 1 Wonogiri. Perkenalkan, saya Trika Sugiarti dari SD Negeri 3 Nambangan. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, saya dari SMKN 2 Wonogiri. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tami, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trika, alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bu. Ya, alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bu Tami hari ini untuk membicarakan kegiatan coaching pendidikan ya Bu ya. Kehadiran saya di sini ini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nantinya ingin Bu Tami kembangkan. Bagaimana? Apakah Bu Tami sudah siap? Ya Bu, saya siap dan saya juga berterima kasih kepada Trika yang sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Iya, Bu Tami. Ini sudah menjadi salah satu tugas saya untuk dapat melakukan kegiatan supervisi terhadap panjenengan ya. Nah, sebelum Bu Tami mulai proses coachingnya itu ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terkait dengan rubrik penilaian dari kegiatan coaching yang akan kita laksanakan nanti. Nah, selain itu saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bu Tami laksanakan. Oh iya, hari ini Bu Tami coaching bersama siapa? Hari ini saya coaching bersama Ibu Ana. Oh ya. Nah, dari nanti ada beberapa hal terkait penilaian ya Bu ya yang nanti akan saya jabarkan. Jadi poin-poin yang saya amati saat Ibu melakukan proses coaching, nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan kegiatan coaching itu sesuai dengan alur kita. Nah, itu dari dalam laporan coaching nanti kita lihat dari tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi masalahnya, dari rencana aksi dan terakhir yaitu tanggung jawab. Ya Bu, berarti proses alur kita harus terlihat jelas dalam proses coaching nanti ya Bu. Iya, benar sekali Bu Tami. Harus terlihat ada alur-alurnya. Selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam prinsip coaching itu kita perlu membentuk kemitraan dengan coach, dengan coaching, kemudian menggali kompetensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Ya Bu, siap. Selanjutnya nanti ada kompetensi inti yang perlu diperhatikan ya Bu ya, terkait dengan kehadiran penuh, kemudian juga dengan mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir tentang pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, jadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu bisa mendengarkan dengan rasa, di mana Ibu menerima pernyataan dari Bu Ana tadi ya, dari Bu Ana, dan kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa juga merangkum dari pernyataan dari Bu Ana tadi dan memberikan apresiasi kepada beliau. Oh begitu ya Bu. Baik Bu, siap. Saya akan berusaha untuk bisa memenuhi semua kompetensi coaching yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, berarti sudah jelas ya Bu ya penilaiannya? Ya Bu, sudah jelas. Pada saat pelaksananya nanti saya juga akan berencana melakukannya sesuai dengan alur kita. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Oke, bagus. Baik, terima kasih Bu Tami. Kalau penjelasan penilaian saya sudah cukup jelas, sudah bisa dipahami. Dan selanjutnya izinkan saya untuk bertanya beberapa hal terkait kegiatan coaching nanti ya. Ya Bu, silakan. Ya. Nah, dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Tami kembangkan?
Jadi nanti pada saat melakukan coaching Bu, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Utami kembangkan itu nanti bagian yang lebih spesifik. Jadi bagian mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bu Utami harapkan nanti saya observ. Untuk bagian spesifik yang ingin saya Ibu observasi itu bagian mendengarkan aktif Bu, sama cara mengajukan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oh begitu. Berarti fokus kompetensi coachingnya itu nanti ada 2 ya yang diharapkan. Jadi yang pertama itu tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 2 kompetensi itu tadi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Utami dapatkan dari kegiatan ini. Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan memberi lebih banyak mendengar Bu daripada berbicara. Bisa juga terbebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang keduanya saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Utami ya. Saya harapkan nanti dari kegiatan coaching yang akan Bu Utami laksanakan bersama Bu Ana dapat berjalan dengan lancar. Kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Utami capai nanti bisa terlaksana dan tercapai. Jadi baik demikian kegiatan observasi kita hari ini ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci, dengan begitu jelas kompetensi yang ingin Bu Utami capai, dan ini nantinya saya observasi seperti itu. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Ana. Nanti di kegiatan coaching itu nanti saya akan ada di situ untuk memperhatikan dan melihat kegiatan coaching dari Ibu Utami dan Ibu Ana seperti itu ya. Dan nanti setelah kegiatan selesai proses coaching nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching hari ini. Iya, sama-sama Bu. Monggo silakan dimulai coachingnya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Utami. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah juga sehat hari ini. Oh ya Bu, hari ini apa yang ingin kita diskusikan? Ini Ibu, jadi hari ini itu saya mempunyai sedikit ganjalan, yaitu tentang bagaimana ini Ibu, kinerja saya di tempat kerja itu saya ingin lebih produktif Ibu. Tetapi saya itu sering bingung Ibu, saya harus mulai dari mana seperti itu Ibu. Baik Bu Ana, kita mulai dengan tujuannya dulu ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Ana capai dengan meningkatkan produktivitas? Oh iya Bu, jadi kalau yang ingin saya capai dengan meningkatkan produktivitas kinerja saya, itu saya ingin menyelesaikan tugas-tugas saya itu lebih cepat, lebih terorganisir, begitu Bu, sehingga pikiran saya itu lebih fokus seperti itu Bu, tidak terbagi-bagi dengan pekerjaan yang lain. Jadi kayak misalnya yang satu belum selesai, kemudian ada tugas yang lain menunggu, itu nanti kan saya harus kerjakan juga, begitu loh Bu. Hebat Bu, itu tujuan yang baik. Sekarang mari kita bicara tentang indikatornya Ibu. Bagaimana Bu Ana tahu bahwa Ibu sudah mencapai tujuan tersebut? Kira-kira tanda-tandanya apa nih? Oh gitu ya Bu. Jadi saya itu merasa saya itu akan tahu kalau saya bisa menyelesaikan semua tugas. Ya, tugas utama saya seperti itu Bu, sesuai deadline-nya. Jadi karena saya itu terbiasa membuat kayak itu loh Bu, skala prioritas pekerjaan seperti itu. Jadi saya merasa itu nanti bisa saya selesaikan sesuai dengan waktu yang saya targetkan. Jadi tidak kewalahan seperti itu dalam mengerjakan tugasnya. Bagus Bu Ana. Jadi indikatornya adalah menyelesaikan tugas utama sebelum deadline ya, supaya perasaan kita menjadi lebih tenang gitu ya.
Sekarang kita masuk ke rencana aksi. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang bisa Bu Ana ambil untuk memulai tujuan yang akan Ibu capai? Oh ya, kalau untuk langkah konkretnya yang kira-kira bisa saya mulai itu yang pertama adalah ini Bu, membuat jadwal harian Bu. Jadi juga daftar tugas-tugas saya yang sudah mendekati deadline dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, jadi membuat skala prioritas pekerjaan mana yang harus saya dulukan seperti itu Bu. Kemudian kalau untuk tugas yang mendekati deadline itu ya harus saya selesaikan lebih dulu, otomatis kan seperti itu. Jadi nanti tidak menumpuk-numpuk seperti itu. Itu ide yang bagus nih. Kira-kira tantangannya yang menurut Bu Ana bisa menghambat pelaksanaan rencana ini apa? Jadi kalau tantangannya itu dari diri saya sendiri Bu, karena saya itu orangnya ini Ibu, jadi saya itu merasa sulit untuk fokus Bu. Jadi itu kayak gampang terpecah fokusnya gitu loh Bu. Jadi misalnya kayak ada distraksi dari rekan kerja gitu ya. Jadi atau notifikasi di ponsel gitu ya, kelunting gitu aja ya Bu ya. Itu sudah mengganggu fokus saya Bu. Apalagi kalau itu dari BPD misalnya, itu saya langsung kelunting itu langsung lihatnya ganggu Bu itu ya. Ada tugasnya jadi nanti dulu. Iya, betul Bu. Notifikasi Betul Bu, iya. Kemudian ada lagi Bu, kan kalau di ruangan kantor saya itu kan ada speaker yang besar tuh ya. Kan kadang ada teman yang mau berisiin komputernya dulu ya, kemudian tiba-tiba nyetel itu musik itu loh Bu, ya kayak Denny Caknan itu ya. Otomatis saya langsung pecah Bu, konsentrasi tuh nyanyi di situ seperti itu Bu. Menarik nih Bu Ana ya. Apa yang kira-kira Bu Ana lakukan untuk mengatasi distraksi ini? Oh iya, jadi kalau yang saya bisa lakukan ya Bu, untuk mengatasi distraksi ini mungkin ini Bu, saya bisa menetapkan waktu khusus untuk bekerja tanpa gangguan dan tanpa notifikasi yang mengganggu tadi ya Bu ya, pada jam-jam itu gitu. Jadi pada jam-jam itu saya bisa istilahnya kayak melonggarkan waktu untuk tidak mengerjakan tugas dulu begitu. Jadi biasanya saya datang lebih awal untuk menghindari distraksi. Kan kalau lebih awal temannya belum ada, jadi saya nggak terganggu noise tadi Bu, seperti itu Bu. Bagus sekali nih Bu Ana. Sekarang mari kita bicara tentang aksi nyata. Kira-kira satu langkah saja konkret yang bisa Bu Ana lakukan mulai besok untuk mulai menjalankan rencana ini apa Bu Ana? Kalau langkah konkretnya yang akan saya mulai besok Ibu itu adalah membuat to-do list Bu. Jadi menonaktifkan notifikasi kayak ponsel gitu selama 2 jam pertama kerja itu dulu Bu. Jadi melatih fokus saya dulu seperti itu Bu. Jadi kemudian saya juga datang lebih awal. Kalau bisa saya malah bekerja itu kalau misalnya dalam keadaan mendesak pada jam itu Bu, saya biasanya pakai headset seperti itu. Luar biasa Bu Ana, saya suka rencana itu. Kira-kira kapan nih kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangannya? Jadi nanti saya akan bertanya lagi ke Bu Ana apakah sudah benar-benar bisa menjalankan rencana yang Bu Ana lakukan itu. Oh gitu. Kira-kira minggu depan mungkin ya Bu. Jadi minggu depan itu nanti kita bisa sharing lagi begitu ya Bu, untuk melihat bagaimana perkembangan dalam diri saya terkait dengan penguasaan kompetensi yang ingin saya capai tadi. Baik Bu, saya tunggu minggu depan Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan, dan tujuan yang ingin Ibu capai tercapai di minggu depan. Saya sudah bisa melihat perkembangan. Ya, amin Bu, terima kasih. Dan begini Bu Tami, nanti apabila nanti saya ada keluhan, ada hambatan lagi, mohon maaf apabila saya nanti meminta waktu penjelasan untuk saling sharing begitu ya Bu. Oh tidak apa-apa Bu, saya akan membantu Ibu Ana dengan senang hati. Ya, terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya. Nah, bagaimana nih Bu Tami setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Ana? Setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, dan saya juga merasa sangat bahagia dapat berbicara banyak dengan Bu Ana. Iya, alhamdulillah tadi coaching berjalan dengan lancar ya Bu ya. Perasaannya bahagia sekali ya Bu ya. Oke. Nah, pada saat melaksanakan coaching tadi,
jika kita menuju pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu Utami harapkan pada kompetensi coaching tadi, ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan proses coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching saya, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Oh, begitu, ya. Nah, jadi sudah tercapai ya Bu ya di dalamnya ya, atau tujuan dari pengembangan itu yang diharapkan itu sudah tercapai, betul ya Bu ya? Ya, menurut saya sudah Bu. Iya. Jika saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan yang Bu Utami lakukan tadi bersama Bu Ana itu sudah berjalan dengan sangat lancar, dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, kemudian di sini Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Kuci atau kepada Bu Ana pada sesi coaching tadi, mengarahkan Bu Ana untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga merencanakan aksi apa nih untuk menyelesaikan permasalahan Bu Ana tersebut, dan telah juga memancing beliau untuk bisa berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya tadi. Terus kemudian, nah ini Bu Tami di sini juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Jadi di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan Kuci, fokus dengan Bu Ana, memperhatikan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tadi Ibu fokus melakukan kesadaran penuh dan sudah melakukan kegiatan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Seperti yang Bu Tami sampaikan tadi saat terobservasi, gitu ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Nah, menurut saya tadi sudah sangat baik Bu. Ibu juga sudah mampu mencapai kompetensi sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat terobservasi tadi. Kompetensinya sudah tercapai, good job dan lanjutkan terus ya. Ya Bu, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Tami. Nah, selanjutnya nih Bu Tami, dari kita kan tadi Bu Tami sudah melakukan kegiatan coaching ya. Dari kegiatan yang dilakukan tadi, kira-kira ada kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Gini Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya lebih bisa berbicara banyak dengan Kuci, dan Kuci saya juga bisa menyampaikan apapun yang menjadi permasalahannya. Oh begitu. Nanti semoga kompetensi yang telah Ibu jabarkan tadi dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan dari Ibu nantinya, dan juga semoga Bu Tami dapat mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan praktik coaching di lain kesempatan. Seperti itu Bu. Amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Cukup dari saya, cukup sekian, tidak ada yang ingin saya sampaikan. Kalau dari Bu Utami ada yang mau disampaikan lagi pada saya? Belum Bu, untuk sementara ini. Nanti kalau misalnya saya menemukan permasalahan lagi, saya akan menghubungi Bu Ita lagi. Oke, sudah cukup berarti ya. Alhamdulillah kegiatan observasi kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kegiatan coaching Bu Utami dengan Bu Ana juga berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya ada kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan lebih lancar lagi, dengan lebih maksimal lagi. Seperti itu. Terima kasih banyak waktunya pada siang hari ini Bu Utami. Jika masih ada kegiatan silahkan dilanjutkan kembali, dan saya mohon pamit karena masih ada kegiatan lagi. Ya, terima kasih ya Bu Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima